Siang Ibu, selamat siang teman-teman. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dua bagian anatomi. Yang pertama tentang anterior dan yang kedua tentang posterior. Sebelum itu saya akan memberikan pengertian dari anatomi. Anatomi adalah cabang ilmu biologi atau struktur yang mempelajari tentang organisasi makhluk hidup. Dan yang harus diketahui bahwa bagian anterior adalah bagian tubuh bagian depan, sedangkan bagian posterior adalah bagian tubuh bagian belakang. Di sini saya akan menjelaskan 10 fungsi bagian dari anterior. Yang pertama tentang frontal atau dahi. Dahi berfungsi melindungi otak serta bola mata. Yang kedua tentang nosal atau hidung yang berfungsi untuk penciuman. Yang ketiga tentang toraksikal atau payudara yang berfungsi sebagai tempat reproduksi ASI. Dan yang keempat mamae atau puting yang berfungsi untuk menyusui. Dan yang kelima brachial atau lengan yang berfungsi melenturkan lengan pada sendi siku. Dan yang keenam, umbilical atau tali pusar yang berfungsi melancarkan siklus darah ibu yang kaya nutrisi dan oksigen masuk ke janin yang sedang tumbuh. Dan yang ketujuh, pollex atau jempol yang berfungsi mencegah pembentukan ke samping. Yang kedelapan, palmar atau telapak tangan berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari. Dan yang terakhir adalah fibular atau tulang betis yang berfungsi untuk menahan beban atau berat badan tubuh. Kita akan masuk pada bagian yang kedua adalah bagian posterior. Posterior adalah bagian belakang dari bagian tubuh. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang otik atau daun telinga yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Dan yang kedua, oksipital atau otak bagian belakang berfungsi untuk membaca dan mengenali literasi serta aspek penglihatan lainnya. Dan yang ketiga tentang akromial atau tulang bahu yang berfungsi untuk menggerakkan tangan. Yang keempat, vertebral atau tulang belakang yang berfungsi untuk perlindungan untuk sumsum tulang belakang. Yang kelima, skapular atau tulang belikat yang berfungsi mendukung pergerakan bahu dan pergerakan dada. Dan yang keenam, dorsil atau punggung yang berfungsi untuk memberikan struktur dan menyongkong tubuh. Yang ketujuh, olekrani atau siku yang berfungsi sebagai tempat sendi engsel pada lengan. Dan yang kedelapan, lumbar atau pinggang yang berfungsi untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerakan dan lebih fleksibel tapi tidak berputar. Dan yang kesembilan tentang sakral membantu dalam menopang berat badan tubuh. Dan yang ke-10 tentang kalkoneal atau tulang lutut yang berfungsi untuk menyangga berat badan terutama ketika sedang berjalan atau berlari.